Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kesempatan yang barakah ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan kenikmatan dan kebaikan, kemudahan yang diberikan Allah kepada kita semua, yang masih mampu kita untuk melangkahkan kaki kita, meluangkan waktu untuk salat maghrib berjamaah, kemudian diteruskan dengan taklim kita setiap Jumat malam. Semoga pertemuan kita ini adalah pertemuan yang mendapat ridha dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat serta salam mudah-mudahan Allah selalu melimpahkannya kepada Rasul pilihan kekasih kita, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua termasuk daripada umatnya dan mendapatkan syafaat darinya dan masuk surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahmatullah, kajian kita pada malam hari ini adalah dampak perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita akan menjelaskan apa itu maksiat. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yang terdapat di dalam surah Maryam ayat 44. Ya abatillah ta'budus syaitan. Ya abatillah ta'budus syaitan. Inna syaitan kana lirrahmani asya. Wahai bapakku, ini kata Nabi Ibrahim AS. Wahai bapakku, janganlah menyembah syaitan. Inna syaitan kana lirrahmani asya. Karena sesungguhnya syaitan itu adalah durhaka kepada Allah. Artinya maksiat itu durhaka. Di sini maksiat ada dua macam. Yang pertama adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Yang kedua adalah meninggalkan hal-hal yang diperintahkan oleh agama. Jemaah rahimakumullah, maka di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir dijelaskan, kullu maksiatin min khutuwatis syaitan. Setiap maksiat itu merupakan langkah-langkah syaitan. Jadi maksiat itu merupakan suatu perbuatan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perbuatan durhaka itu adalah merupakan langkah-langkah syaitan. Di ayat yang lain Allah jelaskan, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan.
Innahu lakum aduwwum mubin. Karena setan itu bagi kamu adalah musuh yang sangat nyata, yang jelas-jelas akan menyesatkan kamu. Jamaah rahimakumullah, maka akibat daripada perbuatan maksiat itu, akibat orang-orang yang melakukan kemaksiatan di dalam hidup ini ada dua. Yang pertama akan mendapatkan balasan ketika di dunia, yang kedua adalah ketika di akhirat. Jadi yang jelas bahwa kemaksiatan itu akibatnya cepat atau lambat, tapi pasti. Pasti. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyahzaril ladzina yukhalifu an amri an tusibahu fitnah aw yusibahum azabun alim." Maka takutlah orang-orang yang menyalahi perintahnya. An tusibahu fitnah, yang pertama dia akan mendapatkan bala musibah di dunia. Au yusibahum azabun alim, atau dia akan mendapatkan azab yang sangat pedih di akhirat nanti. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi akibat daripada perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seseorang, dampaknya langsung terasa. Di antaranya adalah seseorang yang melakukan maksiat itu akan mendapatkan kegelisahan. Jadi jiwa yang gelisah, hilang kenyamanan, hilang ketentraman, kebahagiaan, kesenangan, hilang. Ini dampak yang pertama. Kenapa? Karena ketika seseorang itu melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengambil jarak antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada jarak hati manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, ada penghalangnya. Apa penghalangnya? Dosa. Dosa. Maka oleh karena itu setan selalu berusaha untuk menyuruh manusia berbuat maksiat agar terputus hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang gelisah itu apa? Hati. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati manusia itu agar ingat kepada yang menciptakannya, Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah. Maka oleh karena itu di dalam surah Ar-Ra'd Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu hatinya benar-benar akan tentram, dan ketahuilah dengan zikir kepada Allah, dengan ingat kepada Allah, hatinya akan menjadi tentram. Jadi ingat kepada Allah, dekat kepada Allah, hati akan tenang. Tetapi ketika kemaksiatan itu dilakukan oleh seseorang, maka hatinya akan bergoncang, akan bergejolak. Ini yang pertama. Yang kedua, akibat orang-orang melakukan maksiat itu adalah
menimbulkan kemalasan di dalam beribadah. Malas. Biasanya kalau orang pulang dari Bali umpamanya kan, pulang dari Singapura, kan melihat orang pergi ke masjid tu ada rasa apa itu, jadi mengecilkan, seolah-olah tidak ada nilai sama sekali ibadah, malas beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang timbul akibat daripada orang melakukan maksiat. Apa sebab? Karena ibadah ini ada merupakan karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala, pemberian Allah Subhanahu Wa Taala, Muntiara yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, ditanam di dunia ini, kemudian tinggal oleh Rasulullah SAW. Maka orang-orang mengambil muntiara ini. Orang-orang yang diberi Allah Subhanahu Wa Taala muntiara ini, makanya ketika ada panggilan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, apa jawabnya? La haula wala quwwata illa. Tidak ada daya dan upaya kecuali datangnya dari Allah. Karena segala bentuk ibadah itu, orang termasuk pergi ke masjid ini, tanpa kemurahan dari Allah, orang tidak bisa datang ke masjid. Orang tidak bisa sholat walaupun 2 rakaat. Karena ini barang baik diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kasih bagaimana nikmatnya beribadah, nikmatnya sholat berjemaah, nikmatnya membaca Quran, nikmatnya beristighfar, berzikir. Ini Allah yang kasih. Tetapi ketika seseorang itu melakukan kemaksiatan, kemudian Allah ambil ini barang, Allah ambil. Maka oleh karena itu, kenapa kita berbicara yang demikian? Agar kita berusaha untuk menjauhkan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Agar kita dijadikan Allah Subhanahu Wa Taala menjadi orang yang istiqomah di dalam beriman dan beramal soleh. Karena memang ada di antara orang-orang yang rajin beribadah tetapi rajin juga melakukan maksiat. Apakah maksiat itu dilakukan dengan panca inderanya atau dengan hatinya? Wallahu alam. Sehingga lama kelamaan ketaatan itu ditarik Allah Subhanahu Wa Taala. Lama-lama dia meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu dia rajin pergi ke masjid, lama-lama dia hilang dari masjid. Ini akibat daripada orang-orang yang melakukan maksiat. Ini dampak maksiat yang dilakukan. Maka oleh karena itu, ketika kita ada rasa malas ibadah, maka hendaklah kita cepat-cepat kita mengoreksi. Ini pasti ada dampak, mungkin dengan ucapan kita bermaksiat, mungkin dengan hati kita, mungkin dengan perbuatan kita, mungkin dengan yang kita makan kurang halal atau yang kita minum dan lain sebagainya. Ketika kita ada rasa malas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu rahmatullah, begitu juga bahwa kemaksiatan ini akan menghilangkan kelezatan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan,
Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menundukkan pandangannya, barang siapa yang menundukkan pandangannya, artinya dia menjaga mata, maka Allah akan memberikan kelezatan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, orang-orang yang masih merasa nikmat melakukan maksiat, orang-orang yang masih merasa menikmati melakukan kemaksiatan, maka sepanjang itu juga dia tidak akan mendapatkan kelezatan di dalam dia melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah. Kemudian juga bahwa maksiat ini akan menjadi penghalang untuk mendapatkan ilmu, bahkan ilmu yang ada bisa hilang. Karena apa? Karena ilmu ini memang, kata Imam Ghazali, al ilmu nur la yahdi lil asi. Ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya itu tidak akan masuk kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ngapal, kita menghafal, kita kurang paham, susah, mudah hilang, ngapal hilang terus. Berarti hati kita kurang bersih. Makanya Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad ketika dia mengarang, kemudian mentok, maka dia berhenti mengarang, dia beristighfar 1000 kali, beristighfar, astagfirullah, astagfirullah. Setelah 1000 kali dia beristighfar, kemudian terbuka kembali pikiran, dibuka Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad rahimahullah yang hafal 1.000.000 hadis. Imam Syafi'i rahimahullah, pada suatu ketika Imam Syafi'i rahimahullah pergi ke pasar. Di pasar berjalan, di belakang perempuan, tajengok di tumit perempuan, bukan betis. Balik ke rumah, hilang separuh hafalannya Quran, separuh. Coba bayangkan. Kalau kita, apa yang hilang? Karena memang kita tidak punya hafalan, ya kan? Tidak punya hafalan, apa yang hilang? Jadi kemaksiatan itu akan sulitnya untuk mendapatkan ilmu. Bahkan ilmu yang ada pun akan hilang. Makanya kadang-kadang kita sering memberikan nasihat kepada anak-anak santri agar mereka untuk senantiasa puasa Senin Kemis, untuk solat tahajud, agar hati mereka bersih. Karena kebersihan hati itu akan diberi Allah Subhanahu wa taala kemudahan di dalam menuntut ilmu. Bapak dan ibu-ibu rahimakumullah. Kemudian kemaksiatan itu adalah juga akan dapat menyebabkan pendeknya umur. Maksudnya di sini pendek artinya hilang keberkahan umur, keberkahan hidup, keberkahan rezeki. Jadi apa yang diperolehnya tidak jadi baik, tidak jadi kebaikan. Rezeki, uang banyak, harta banyak, tapi tidak bahagia, tidak bahagia. Apa yang dimakan, aduh,
Tapi semakin banyak dia makan, semakin banyak penyakit. Bukan makanannya ditarik Allah, tapi keberkahannya. Karena mungkin makanan itu banyak yang kurang halal. Jadi maksiat ini merupakan benar-benar sangat merugikan di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Orang-orang yang melakukan kemaksiatan akan hilang barokah, barokah umur. Orang-orang Yahudi, wala tajidannahum arsan nas fi hayati dunya. Kamu kata Allah akan memperdapatkan orang yang paling rakus hidup di dunia. Siapa? Orang Yahudi. Lebih daripada orang-orang musyrik. Mereka kata Allah ingin hidup 1000 tahun. Tetapi hidup 1000 tahun itu tidak bisa untuk melepaskan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Karena memang panjang umur tidak ada jaminan orang akan selamat. Tetapi mempunyai jaminan adalah orang-orang yang hidupnya barokah walaupun umurnya sedikit, digunakan untuk mendekatkan diri, untuk mendapatkan ridho Allah, untuk mendapatkan rahmat Allah, untuk mendapatkan keampunan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Walaupun umur hanya sedikit. Iya kan? Makanya kita ini umat Rasulullah SAW. Kita kalau ingin hidup seperti umatnya terdahulu, umur 1000 tahun, 500 tahun, tentu tidak mungkin. Tetapi walaupun umur hanya 60 tahun, 50 tahun, tetapi kalau umur kita kita jauh dari maksiat, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita. Rezeki kebaikan-kebaikan, rezeki ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki ketaatan, rezeki kesalehan, subhanallah. Sehingga walaupun umur hanya 60 tahun, 50 tahun, 70 tahun, tapi mampu untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dulu di zaman Rasulullah SAW ada 3 orang menghadap Rasulullah SAW, bersyahadat kepada Rasulullah SAW. 3 orang. Dalam masa 1 tahun, ketiga-tiga ini meninggal dunia. 2 orang meninggal di medan perang. 1 orang meninggal di atas kasur, mati sakit. Kemudian para sahabat bermimpi ketiga-tiga orang ini adalah berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat-sahabat itu bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kami bermimpi, ya ini ngomong, ya ini ngomong, ya ini ngomong, berarti mimpinya benar." Mimpinya sama. Kami melihat tiga-tiga ini di dalam surga. Apa ya Rasulullah? Mereka baru tahun yang lalu masuk Islam. Kata Rasulullah SAW, bukankah dia selama 1 tahun sudah melakukan sholat, puasa, dan lain sebagainya gini-gini? Bala ya Rasulullah. Berarti mereka, kata Rasulullah, telah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka telah memanfaatkan umur hidupnya hanya 1 tahun. Jadi orang Islam 1 tahun surga. Bagaimana orang jadi Islam? Orang sudah menjadi Islam mulai lahir sampai berlanjut usia. Jemaah rahimakumullah. Setiap warisan, setiap maksiat itu adalah merupakan warisan daripada umat-umat terdahulu. Maksiat ini warisan umat-umat terdahulu. Homoseksual warisan siapa? Kaum Nabi Lut. Yang sekarang aku dengar itu kemarin
apalagi di daerah Sumatera Barat. Banyak sekali sekarang, ribuan pengikutnya. Allah alam, tahu di Lenggau ni. Homoseksual. Ini dosa warisan umat Nabi Lut. Ya. Begitu juga dosa-dosa orang mengambil hak orang secara tidak benar. Ini adalah warisan umat Nabi Syuaib. Ada orang-orang sombong, angku. Ini warisan umat Nabi Hud. Ada kalau warisan? Ada orang yang melakukan sewenang-wenang. Ini warisan siapa? Firaun. Dan mereka-mereka ini semua adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang melakukan maksiat tersebut, dosa-dosa warisan, dia akan termasuk orang-orang yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah. Kemudian orang-orang yang terus-menerus melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia merasa mudah. Semakin banyak bermaksiat, semakin mudah. Semakin memandang enteng. Maka mereka-mereka itu semakin di mata mereka memandang enteng, memandang kecil masalah dosa, semakin besarlah dosa mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Ibnu Mas'ud, orang yang beriman itu adalah orang yang takut kepada dosa. Seperti dia duduk di bawah gunung yang akan runtuh. Ini orang yang beriman, takut dengan dosa. Tetapi orang yang ahli maksiat, itu adalah orang yang memandang dosanya seperti lalat hinggap di hidung. Mudah, nganggap remeh dosa. Nah ini. Bapak dan ibu-ibu rahimakumullah. Kemudian juga maksiat itu adalah membuat seseorang itu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa kepada Allah, lupa kepada dirinya, lupa segala-galanya. Jadi dilupakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang maksiat itu sampai-sampai dia kalau dalam nyanyi itu, bagaimana kau akan menyayangi diriku sedangkan dirimu tidak kau sayangi. Jadi orang yang sudah bermaksiat itu sudah tidak dilupakan Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan dirinya. Dicabut Allah Subhanahu wa taala kesempurnaan di dalam dia berpikir, di dalam perasaan. Jadi orang sudah bermaksiat itu sudah biarkan Allah Subhanahu wa taala begitu saja. Makanya kalau orang ahli maksiat itu, bagaimana dakwah kepada orang yang ahli maksiat? Ibnu Taimiyah ketika dia sedang berjalan di kota Syam, kemudian jenguk orang mabuk di tepi jalan. Kemudian kata muridnya, "Ya Syekh, ingat sabda Rasulullah SAW, "Iza ra'a minkum falyughayyir biyadi,
Wa illam tastati fa bilisani, wa illam yastati fa biqalbi. Kalau dengar kemungkaran, tegur dengan tangan. Kalau bisa dengan mulut, kalau bisa dengan hati. Ini orang mabuk-mabuk ini, kata Syekh Ibn Taimiyah, biarkan dia. Ayo kita pergi. Nah, ini bertentangan. Setelah sampai ke rumah baru dikasih tahu. Orang yang sedang bermaksiat itu, biarkan. Dia mabuk, biar. Karena dia ahli maksiat. Karena kalau dia sadar, kita dibunuhnya katanya. Kita dibunuh. Biarlah dia. Daripada mencegah dia mudaratnya jauh lebih besar, kita dibunuhnya karena dia ahli maksiat. Lebih baik biar. Jemaah rahimakumullah. Kemudian juga maksiat itu adalah dapat membatalkan, dapat membutakan mata hati. Jadi maksiat itu bisa membutakan mata hati. Karena maksiat itu merupakan penyakit. Penyakit hati. Salah satu penyakit hati itu adalah condong kepada kemaksiatan. Melihat yang buruk, bicara yang buruk, makan yang buruk, yang haram. Ini penyakit. Maka fi qulubihim marad. Di hati mereka ada penyakit, kata Allah. Ya, condong kepada maksiat, penyakit. Maka orang-orang yang kena penyakit ini, Allah Subhanahu wa taala khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim insyaallah wa lahum azabun azim. Allah tutup hati mereka, penglihatan mereka, pendengaran mereka, semua tertutup. Tutup Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah mata mereka yang buta, tetapi hati mereka yang ada di dalam dada mereka yang buta. Maka pandangan orang maksiat itu lain. Orang yang ahli maksiat. Orang baik katanya jahat. Orang jujur dikatanya bodoh. Orang khianat, oh ini orang pandai nih. Orang pintar nih. Pacak nari duit. Ini tempatnya sini. Ada dah. Ada jabatan, ada ya. Ini pacak nari duit. Ini nih dah laku nih. Karena pandangan orang maksiat memang lain, beda. Beda. Karena pandangannya tidak bisa membeda mana yang baik, mana yang benar. Malah terbalik, malah. Tidak terbalik. Makanya orang-orang jujur sekarang punya dah laku. Karena yang memberi pandangan itu karena orangnya sakit, tidak waras. Apa yang tidak waras? Hatinya. Fi qulubihim marad, fazadahumullahu marada, wa lahum azabun alim bima kanu yaksibun. Di hati mereka ada penyakit, kata Allah. Maka Allah tambah penyakit hati mereka. Tambah Allah. Dan bagi mereka adalah siksaan yang sangat pedih disebabkan apa yang mereka lakukan. Jamaah rahimakumullah. Kemudian kemaksiatan itu juga mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemaksiatan itu ngundang, membuat Allah jadi murka. Jadi mengundang murka Allah Subhanahu wa taala, mengundang bala, mengundang musibah. Sehingga kata Ali bin Abi Thalib, setiap bencana yang datang pasti karena dosa, dan bencana itu akan hilang dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi setiap ada bencana, apa bencana itu menurut Ali bin Abi Thalib itu karena dosa. Tetapi anehnya setiap bencana bukan menyebabkan manusia itu sadar, tambah parah. Jadi kita ini sudah tsunami, sudah tambah parah manusia. Apa lagi? Corona, tambah parah. Kita tidak tahu kaki apa lah kira-kira dikasih Tuhan. Karena memang dengan kemaksiatan inilah manusia jadi sakit, jiwanya sakit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kasih apa namanya? Para pemimpin-pemimpin yang justru untuk menyiksa mereka, merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah ini dalam surah Hud Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun." Dan Allah senantiasa tidak akan membinasakan suatu daerah selagi penduduknya orang-orang yang soleh. Ini jaminan lu dari Allah. Ya, Surah Hud ayat 117. Allah tidak akan membinasakan suatu kaum, satu daerah, satu negeri, selagi penduduknya orang-orang yang soleh. Masya Allah. Jadi kalau di Linggau ini masih banyak orang yang soleh, masih banyak orang solat tahajud malam hari, solat berjamaah, banyak berzikir. Ini merupakan salah satu bentuk untuk apa namanya? Menahannya murka Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita di Linggau kalau ada keruan lagi, masjidlah kosong, kemaksiatan merajalela, apa nama pelacuran, minuman keras, macam-macam. Tuhan akan ngirim tentaranya, angin, air, bumi, gunung. Entar Allah, kapan Tuhan merintah? Iza aradalla syai'an ayakul lahu kun fayakun. Selesai. Tetapi kenapa Linggau tenang? Karena masih banyak orang yang soleh. Jadi kesolehan seseorang itu bukan saja dapat menyelamatkan dirinya, tapi juga dapat mengundang rahmat Allah SWT. Sebagai apa namanya itu, menahan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Murkanya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini manfaat. Memang kebaikan keburukan ada dampaknya. Maksiat banyak dampaknya yang kita sampaikan. Kebaikan itu juga, ketaatan begitu juga, kesolehan itu juga ada dampaknya. Kalau demikian kajian kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan kepada Allah. Menampun wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.